Angin berembus dingin di Cikampek. Bulan purnama menggantung di langit, seolah menatap tanah Pasundan yang sedang gelisah. Di sebuah rumah tua bergaya Sunda, Roy Kiyoshi duduk bersila di depan Kang Deddy Mulyadi. Aroma dupa dan menyan memenuhi ruangan. Kang Deddy hanya tersenyum tipis. Tangannya meremas tasbih hitam warisan leluhur. Ia tahu, pertemuan dengan Roy bukan pertemuan biasa. "Kang, saya mohon izin. Kali ini saya ingin membuka tabir garis darah." "Kang Deddy," bisik Roy pelan. Matanya setengah terpejam. Kang Deddy tertawa kecil. "Sok atuh, Roy. Tapi saya yakin, orang Sunda memang penuh misteri. Silakan." Roy mulai bergetar. Bola kristal di hadapannya berpendar redup, lalu berubah jadi terang. Ruangan terasa berguncang. Di kejauhan, suara gamelan Sunda menggema, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba Roy mendesis. Ada seseorang, sosok putih, dia berjalan di hutan belantara Gunung Halimun. Kang Deddy memejamkan mata, jantungnya berdegup. Ia merasa seperti ditarik ke lorong waktu. Dalam terawang Roy, tampak seorang satria gagah berdiri di atas kuda putih. Wajahnya berseri-seri, di dadanya terpampang simbol Pajajaran. Macan kumbang itu Pangeran Kian Santang, pekik Roy. Tiba-tiba, satria itu menoleh lurus ke arah Kang Deddy. Roy melihat garis cahaya keemasan menjulur dari dada sang satria, menembus ruang waktu, dan terhubung ke Kang Deddy. "Kang, benang darahmu terhubung langsung dengan Kian Santang." Roy bergetar. Kang Deddy terdiam. Ia seperti melihat bayangan siluet para raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, Eyang Surya Kencana, dan Pangeran Kian Santang. Seketika ruangan berubah. Roy melihat sekelebat gambar. Kerajaan Pajajaran berdiri megah, rakyatnya makmur. Gunung-gunung menjulang menjaga mereka. Namun suatu masa, Pajajaran runtuh. Para keturunannya menghilang, menyamar di balik nama-nama biasa. Keturunan Pajajaran menyebar, menyatu dengan rakyat, tapi selalu lahir satu penjaga. Dan kini, Kang Deddy lah penjaga itu. Suara Roy semakin serak. Kang Deddy menarik napas panjang. "Mungkin ini sebabnya saya tak pernah betah duduk diam. Saya selalu keliling kampung, merawat makum-makum keramat, meruat desa, menghidupkan seni Sunda. Ini sudah takdir, Roy." Roy menatap Kang Deddy dengan mata berkaca-kaca. Kang Deddy bukan hanya pemimpin politik. Kang adalah pangreksa penjaga Tatar Sunda. Garis darah Raja Pajajaran masih mengalir di nadimu. Namun terawang belum selesai. Roy tiba-tiba terbatuk hebat. Asap hitam keluar dari bola kristalnya. "Awas Kang, ada bayangan hitam. Ini sisa-sisa ajian hitam para pengkhianat Pajajaran dulu. Mereka ingin menyesatkan para pewaris." Dalam penglihatan Roy, tampak sosok hitam berambut gimbal panjang. Matanya merah membara. Ia menatap tajam Kang Deddy. Aura angker memancar. "Siapa dia?" tanya Kang Deddy. Kini tubuhnya bergetar. "Itu Prabu Munding Laya, pengkhianat yang dibuang Kian Santang ke alas Purwo. Ia ingin balas dendam pada keturunan Pajajaran." Roy mencabut keris kecil di pinggangnya. Ia komat kamit membaca mantra. Sementara Kang Deddy merapal doa-doa Sunda kuno, meminta perlindungan Eyang Prabu Siliwangi. Angin di ruangan berputar abdu pamendeses. Sosok hitam Munding Laya meraung lalu lenyap ditelan cahaya dari pusaka. Makan kumbang yang tiba-tiba muncul di sisi Kang Deddy. Roy menatap Kang Deddy dengan wajah pucat. "Kang, pusaka itu, makan kumbang, harus Kang rawat. Itu simbol kekuatan dan kearifan Raja Pajajaran. Jangan sampai jatuh ke tangan orang serakah." Kang Deddy mengangguk pelan. "Saya janji Roy, selama darah saya masih mengalir, saya akan menjaga warisan leluhur ini." Kabar hasil terawangan Roy Kiyoshi langsung menyebar ke seantero Jawa Barat. Warga Karawang, Purwakarta, hingga Bogor geger. Medsos dibanjiri tagar, "Kang Deddy keturunan Pajaran." Para pinisepuh Sunda berdatangan membawa pusaka keluarga untuk dicocokkan. Beberapa orang tua sakti dari Gunung Tangkuban Parahu datang menemui Kang Deddy, menyerahkan sehelai jubah putih peninggalan Kian Santang. Jubah itu dipercaya hanya bisa disentuh keturunan asli Pajajaran. Saat jubah itu disampirkan di bahu Kang Deddy, mendadak angin bertiup semilir. Aroma harum bunga kantil menyebar. Para sesepuh menunduk hormat. Mata mereka berkaca-kaca. "Wilujeng, Sumping, pangreksa anyar Tatar Sunda." Kini, Kang Deddy tak hanya seorang pemimpin rakyat biasa. Dalam diam, ia diakui para pinisepuh sebagai wali Tatar Sunda, penjaga keseimbangan alam, tradisi, dan pusaka yang diwariskan Kian Santang. Roy Kiyoshi pulang dengan senyum kecil. Ia tahu, misteri Sunda tak akan pernah habis. Tapi, malam itu, sebuah babak sejarah pun terbuka lagi. Pajajaran yang hilang, kini berdenyut di nadir Kang Deddy Mulyadi, darah satria yang tak gentar menatap masa depan Pasundan.
Sepekan setelah terawang Roy Kiyoshi mengguncang tanah Pasundan, Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk menuntaskan jawaban hatinya. Malam Jumat Kliwon, ia berangkat ke Garut menuju makam Pangeran Kian Santang di Cangkuang. Leles, ia datang ditemani beberapa pini sepuh Sunda, juru kunci makam, dan puluhan warga yang ikut mengiringi. Kabut tipis turun menutupi jalan. Pepohonan di sekitar kampung bergoyang pelan, seperti menunduk memberi jalan. Sesampainya di pelataran Candi Cangkuang, Kang Deddy menatap reruntuhan candi Hindu kuno itu. Di sebelahnya berdiri cungkup sederhana tempat bersemayam Kian Santang, sang putra Prabu Siliwangi yang legendaris. Juru kunci, Abah Suradireja, lelaki renta berbalut sarung batik, menatap Kang Deddy dengan sorot mata penuh hormat. Wilujeng, samping Kang Deddy. Malam ini sang pewaris datang, tapi ingat, ziarah ke makam Kian Santang bukan sekadar tabur bunga. Ini panggilan jiwa. Kang Deddy merunduk, menyalami Abah Suradireja. Angin mendadak diam, sunyi merayap di sela pohon beringin. Tua, Roy Kiyoshi tidak ikut kali ini. Tapi wasiatnya jelas, temui leluhurmu. Dengarkan pesan terakhirnya. Saat Kang Deddy memasuki cungkup makam, remang lampu tempel membuat suasana kian mistis. Ia bersila di sisi pusara, membaca salawat, mantra Sunda kuno, lalu merapal doa Prabu Siliwangi. Tiba-tiba, hembusan angin membelai keningnya. Suara gamelan Sunda menggema entah dari mana. Kelopak bunga kantil jatuh satu persatu. Kang Deddy menunduk semakin dalam. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan lelaki berjubah putih, berdiri di ujung cungkup, cahaya keemasan membungkus tubuhnya. Pangeran Kian Santang, bisik Kang Deddy. Sosok itu menatapnya dengan mata teduh. Suaranya bergema seolah bergulung dengan angin. Anak King, darahku mengalir di nadi dan nadimu. Bangkitlah, jaga Sunda. Ruat yang rusak, satukan. Yang tercerai-berai. Jangan biarkan pusaka macan kumbang jatuh ke tangan durjana. Kang Deddy hanya bisa menangis. Kakinya lunglai, tubuhnya gemetar. Sosok Kian Santang mendekat, menepuk pundaknya. Hati-hatilah, sebab musuhmu bukan hanya manusia tamak. Parpen, gaib pun ada yang berkhianat. Tapi ingat, doa rakyat yang tulus akan menjadi tomengmu. Setelah sosok itu menghilang, tiba-tiba Kang Deddy merasakan ada yang menekan tangannya. Di telapak tangannya, entah sejak kapan, tergenggam sebuah batu mustika hijau berkilau. Juru kunci Abah Suradireja melihatnya. Wajahnya pucat. Ya Allah, mustika Kian Santang. Sudah ratusan tahun mustika ini hilang. Konon katanya, mustika ini hanya muncul pada pewaris sah. Kang Deddy mengecup batu mustika itu. Ia merasa hawa hangat merambat ke seluruh tubuhnya. Ada nyawa baru, simangkit baru, keberanian baru. Kabar Kang Deddy menerima mustika Kian Santang langsung menyebar ke pelosok Sunda. Malam itu juga, para penjaga pusaka dari pelosok Gunung Papandayan, Halimun, Tangkuban Parahu, hingga Galunggung datang ke Garut. Mereka membawa pusaka tua, keris naga pasi, tombak pajajaran, dan sabuk waringin. Semua diserahkan ke Kang Deddy. Simpen ieu Kang. Salira teh pangreksa Sunda ayona. Kami pini sepuh ngan sakadar nurut. Sawargi Kian Santang nyuhunkun. Kang Deddy tak kuasa menolak. Ia tahu, ini bukan beban biasa. Tapi di balik itu, suara rakyat Sunda mulai berbisik. Inilah kebangkitan Pajajaran yang baru. Malam itu juga, beberapa tokoh politik tanah Jawa merinding. Mereka tahu, bila Kang Deddy benar-benar diakui sebagai pewaris Kian Santang, pengaruhnya tak hanya mistis, tapi bisa mengguncang tatanan kekuasaan di tempat lain. Orang-orang serakah mulai memburu makan kumbang. Konspirasi hitam pun berhembus. Mereka rela membayar dukan-dukan sakti untuk merebut pusaka warisan itu. Tapi Kang Deddy sudah bersumpah di makam Kian Santang, demi tanah Pasundan, demi rakyatku, aku tak akan mundur selangkah pun. Setelah ziarah di makam Kian Santang di Garut, Kang Deddy Mulyadi makin mantap menjaga pusaka mustika Kian Santang dan keris makan kumbang. Tapi para pini sepuh Sunda berpesan, pusaka gaib itu harus disatukan auranya. Sebelum makan kumbang bisa dijaga, Kang harus lolos ujian Halimun. Ujian itu bukan sekadar ritual. Ini perjalanan batin menembus alam gaib. Meminta izin pada para pamor jaga di Gunung Halimun, penjaga dimensi Sunda. Wiwitan yang masih setia pada Prabu Siliwangi. Malam Salasa Kliwon, Kang Deddy berangkat ke Gunung Halimun. Ia hanya ditemani Abah Suradireja, juru kunci Candi Cangkuang, dan Roy Kiyoshi yang tiba-tiba datang lagi. Roy bilang, terawangnya belum tuntas. Di kaki Gunung Halimun, kabut turun bagai samudra putih. Hutan rimbun menyimpan suara-suara aneh. Auman makan, dengung serangga raksasa, dan bisikan pepohonan tua. Kang, di Halimun ini kita tidak hanya melawan rasa takut,
kita akan bertemu penjaga gaib. Mereka bisa menjelma wujud apa saja. Fokus pada mustika Kian Santang dan keris makan kumbang itu kuncinya, kata Roy. Kang Dedi hanya mengangguk, menapaki jalan setapak dengan kaki telanjang. Daun basah, tanah, dingin dan bau bunga kantil liar menemani langkahnya. Menjelang tengah malam, mereka tiba di pasarean Halimun, sebuah tanah lapang di tengah hutan. 3 batu megalit berdiri, di atasnya terpahat simbol Pajajaran, makan, keris, dan mustika. Roy berjongkok, membakar dupa hitam. Asapnya membumbum, membentuk wajah-wajah gaib, sementara Kang Dedi duduk bersila di tengah batu megalit, hening. Lalu terdengar suara geraman rendah. Dari balik kabut, sepasang mata kuning menyala. Seekor macan kumbang raksasa muncul. Bulunya hitam legam, taringnya panjang bagai pisau itu. Dia, penjaga macan kumbang, bisik Abah Suradireja. Macan kumbang mendekat, suaranya bergema meski bibirnya tak bergerak. Anak turunan Kian Santang, apa yang kau jaga? Kang Dedi menarik napas, tangannya mencengkeram mustika Kian Santang. Aku menjaga rakyatku, tanahku, budayaku. Aku menjaga jati diri Sunda. Makan kumbang mengelilinginya. Kabut makin tebal. Gema auman mengguncang dada. Kedua, apa yang kau korbankan? Keringat dingin menetes. Kang Dedi menatap langit Halimun. Rembulan mengintip di balik awan. Aku korbankan rasa nyaman. Aku korbankan diriku demi rakyat. Kalau perlu nyawaku pun jadi tumbal Sunda tetap sejahtera. Tiba-tiba, makan kumbang menatap tajam. Raungannya menembus jantung. Terakhir, sanggupkah kau menjaga pusaka ini dari keserakahan manusia dan pengkhianat gaib? Kang Dedi menggenggam keris macan kumbang, darahnya menetes dari telapak tangan yang tergores bilahnya. Aku sanggup. Dengan restu leluhur, doa rakyat, dan ridho Gusti Allah, aku tak akan mundur selangkah pun. Suara gamelan Sunda mendadak bergema di tengah rimba. Macan kumbang menunduk, sosoknya perlahan berpendar jadi sinar putih, menyerap ke dalam keris. Makan kumbang di tangan Kang Dedi. Roy Kiyoshi terkulai lemas, matanya berkaca-kaca. Kau lolos ujian Halimun. Kini pusaka macan kumbang terikat pada jiwamu. Tak akan bisa diambil siapapun, kecuali nyawamu diambil. Abah Suradireja menaburkan bunga 7 rupa ke udara. Di kejauhan, suara auman makan menggema sekali lagi. Bagai salam perpisahan, begitu ritual berakhir, kabar berembus cepat ke para pemburu pusaka gelap. Di seberang lautan, sekelompok dukun hitam mulai bermufakat. Mereka ingin membangkitkan roh Munding Laya, pengkhianat Pajajaran, untuk merebut pusaka makan kumbang di Pihuk Lain. Rakyat Sunda mulai merasakan hawa baru. Sawah-sawah subur, hujan turun tepat waktu, dan hama-hama aneh menghilang bagai tersapu angin. Banyak yang bilang pusaka makan kumbang sudah bangun. Sunda wiwitan berseri lagi. Sejak Kang Dedi lolos ujian Halimun, kabar makan kumbang yang hidup kembali menyebar bagai angin puyuh. Di Gunung Halimun, aura hijau makin subur. Tapi di balik berkah itu, muncul ancaman besar. Munding Laya, roh pengkhianat Pajajaran, berhasil. Konon di kota-kota besar Jawa, sekelompok elit hitam bersatu. Mereka bukan hanya dukun, tapi politisi, saudagar, dan makelar kekuasaan. Tujuannya satu, runtuhkan pewaris Pajajaran, rebut macan kumbang, kuasai tanah Sunda. Mereka menggelar ritual hitam di Alas Purwo, memanggil Munding Laya dengan tumbal darah manusia. Kabar angin mengatakan, beberapa orang sakti di Gunung Kendeng pun bergabung. Pasukan dukun hitam pun terbentuk pasukan Pangeoreus Jagat, yang artinya penyembelih jagat. Beberapa malam kemudian, Kang Dedi mendapat mimpi buruk. Dalam mimpinya, macan kumbang meraung keras. Darah mengalir di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Di puncaknya, sosok Munding Laya duduk di atas singgasana batu, tertawa licik. Roy Kiyoshi pun mendapat firasat yang sama. Kang, Munding Laya akan membuka portal gaib di kawah Ratu Tangkuban Parahu. Kalau dia berhasil, makan kumbang akan terserap, pusaka akan hilang, dan tanah Sunda jadi ladang kegelapan. Tanpa pikir panjang, Kang Dedi, Roy, dan Abah Suradireja mengumpulkan para pini sepuh. Malam Jumat Kliwon, rombongan kecil itu naik ke puncak Tangkuban Parahu. Hujan turun deras, kabut tebal menutup jalan setapak. Di lereng, suara auman makan dan tangisan perempuan menggema bersahut-sahutan. Di bibir kawah Ratu, tampak puluhan orang bersorban hitam berdiri melingkar. Di tengahnya, Munding Laya menjelma sosok manusia tinggi besar, rambut gimbal, mata merah membara di kedua tangannya. Tampak 2 mustika hitam batu lintar Alas Purwo yang bisa menyedot energi pusaka gaib. Dedi Mulyadi, serahkan keris macan kumbang.
Kau tak pantas jadi pewaris. Suara Munding Laya menggema bagai petir Kong Dedi Moju, membentangkan sabuk warisan Pajajaran. Keris makan kumbang bersinar di pinggangnya. Tak akan mundur selangkah pun. Tanah Sanda bukan milik pengkhianat. Roy Kiyoshi berjongkok di belakang, memegang bola kristal. Abah Suradireja berdiri di samping, membakar kemenyan 7 rupa. Para pini sepuh membentuk lingkaran perlindungan. Munding Laya mengibaskan tangannya. Angin ribut muncul, melumat pepohonan. Pasukan Pangioreus Jagat melantunkan ajian-ajian gelap. Raja Pamutu Siliwangi, ilmu kuno untuk memutus garis darah Pajajaran. Tapi Kang Dedi berdiri tegak. Ia merapal doa Raja Macan Kumbang. Dari Karisnia, cahaya putih keperakan menembus hujan. Suara makan kumbang menggema di angin, menelan mantra gelap Munding Laya. Roy Kiyoshi terpekur, matanya terbalik putih. Bola kristalnya retak, dia menyalurkan sisa energi untuk menutup portal kegelapan. "Abah, serahkan mustika Kian Santang padaku!" teriak Kang Dedi. Abah Suradireja melempar mustika. Kang Dedi menempelkannya di gagang keris macan kumbang. Cahaya membang. Suara Prabu Siliwangi menggema di Kawah Ratu. Pengkhianat akan binasa. Pajajaran akan selalu beranak pinak. Sosok Munding Laya meraung. Tubuhnya terbelah oleh cahaya pusaka. Pasukan Pangarius Jagat kabur tunggang langgang. Langit di atas Tangkuban Parahu bersih seketika. Hujan reda, aroma bunga kantil menebar. Di sela uap kawah, Kang Dedi terduduk. Tangannya gemetar memegang keris macan kumbang. Roy terbaring lemas. Abah Suradireja membisikkan mantra penutup, lalu berkata lirih, "Kang, pusaka ini sudah terikat padamu selamanya. Tapi ingat, ujian tak akan berhenti di sini. Selalu akan ada Munding Laya baru, wajah baru, nafsu lama. Serahkah pada tanah Sunda." Kang Dedi mengangguk, menatap ke langit. "Selama nyawa dikandung badan, pusaka ini akan tetap hidup bersama rakyatku." Setahun kemudian, tanah Pasundan makin makmur. Hujan turun tepat waktu. Gunung-gunung tak lagi murka. Ritual-ritual ruatan digelar di banyak desa. Keris makan kumbang tak pernah lagi diperlihatkan ke publik. Kang Dedi menjaganya dalam diam, sambil membimbing generasi muda merawat tanah leluhur. Orang-orang bertanya, benarkah Prabu Siliwangi akan bangkit lagi? Jawaban Kang Dedi selalu sama. Prabu Siliwangi tidak perlu bangkit dengan tubuh. Selama rakyatnya berani, jujur, dan menjaga tanah ini, maka Raja Pajajaran hidup di hati kita semua. Dan jauh di Gunung Halimun di sela kabut abadi, auman makan kumbang masih terdengar menjaga tanah Sunda selamanya. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.